Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Baik semua ya? Ya. Baik. Ini baru dari sholat subuh tadi. Jadi alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Jadi kita hari ini bicara tentang COVID-19 ya. Ya. Oke. 1,5 bulan yang lalu kita ingat tentang satu wabah di Wuhan yang disebut saat itu novel coronavirus. Saat itu novel coronavirus. Tapi bagaimana tanggapan kita saat itu? Kelihatannya kita adem ayem saja rupanya. Terus berlanjut rupanya mulai kurang lebih sekitar 1 bulan ini bagaimana sesungguhnya wabah ini cepat sekali. Kalau ahli virologis itu mengatakan virulensinya cepat sekali, sehingga kita lihat angka kejadiannya semakin tinggi, kemudian angka kematiannya juga semakin tinggi. Hari ini kita sudah sampai hampir 600 rupanya. Beberapa hari kemarin, hari ke-20, angka kita masih berkisar sekitar 20 sekitar itu. Di Italia waktu hari ke-20 kurang lebih sekitar 20, begitu masuk hari ke-50 itu kisarannya sudah sekitar masuk sekitar 45 ribuan. Jadi ini tentu menjadi perhatian. Yang dulu disebut sebagai droplet infection. Droplet infection itu artinya percikan kita ketika bersin, ketika batuk itu bisa menyampaikan proses transmisinya. Tapi sekarang lewat udara itu harus diperhatikan. Walaupun beberapa jurnal yang saya baca itu masih merupakan satu mutasi daripada beberapa virus yang mungkin demikian. Tapi di England Journal itu disampaikan juga kita harus hati-hati kemungkinan satu airborne, jadi penularan melalui udara. Jadi tidak hanya droplet, artinya percikan, tapi udara. Jadi partikel-partikelnya kita tidak tahu nanti. Yang paling penting apa yang harus kita lakukan sesungguhnya? Yang harus kita lakukan sesungguhnya adalah bagaimana pertama kali kita menjaga diri kita sendiri. Jadi memperkuat imunitas kita. Bagaimana cara menjaga imunitas kita? Tentu menjaga kesehatan tubuh kita. Pola hidup kita harus bagus, pola tidur, pola makan. Jangan lupa tentu melakukan olahraga. Yang lainnya tentu yang harus kita pikirkan juga bagaimana sesungguhnya kita harus menjaga kebersihan. Ya, sabda Rasulullah ketika ada wabah maka kita harus menetap di satu wilayah, itu benar, kemudian jangan keluar dari wilayah tersebut, kemudian dari luar pun tidak boleh kita masuk ke dalam daerah wabah. Itu yang disebut sebagai karantina. Jadi sudah zaman Rasulullah sudah diperkenalkan. Pada satu saat Abu Bakar Umar bin Khattab itu ingin berperang, tetapi pada satu saat juga disampaikan bahwa di satu tempat tersebut ada wabah pes, maka mundur pasukannya kembali ke daerah tersebut. Jadi itu yang disebut sebagai lockdown atau karantina sebenarnya. Ya ada karantina lokal, ada karantina yang sudah mendunia. Ya kalau di Indonesia kita lihat sebenarnya masih belum ada lockdown, tapi adanya social distancing. Kalau social distancing itu akan membatasi diri kita saja. Itu yang paling penting sesungguhnya. Ya membatasi diri dan juga jangan sampai kita memberikan menularkan transmisi itu ke orang lain. Ya misalnya kalau batuk tentu kita harus menutup ya dengan lengan sampai bahu, tidak boleh begini. Kalau begini kita salaman misalnya, ini akan menularkan. Atau begini kita itu yang disebut menempel di kayu dan sebagainya tadi. Jadi yang paling penting yang pertama menjaga kesehatan tubuh kita, kemudian lingkungan, kebersihan kita, dan jangan lupa cuci tangan. Disebutkan itu dalam satu hadis Bukhari Muslim. Dan ketika kamu bangun tidur, maka hendaklah kamu mencucikan tanganmu di bejana 3 kali. Kenapa? Kita tidak tahu malam itu apa yang tangan kita kemana-mana. Maka kita lakukan langkah-langkah cuci tangan paling penting. Cuci tangan tidak perlu dengan hand sanitizer. Yang penting dengan hand wash, dengan sabun itu paling penting. Jadi langkah-langkahnya nanti kita sampaikan ya, ada 5 moment artinya 5
ya waktu dimana kalau kita disentuh, tangan kita disentuh atau kita menyentuh, yang kedua. Yang ketiga, kalau kita memegang makanan atau dipegang orang ya tangan kita secara tidak sengaja, atau hendak tidur atau bangun tidur, itu yang disebut vape moment untuk masyarakat awan. Ada juga vape moment untuk tenaga kesehatan ya. Yang harus dipahami juga, kita tidak berlebihan untuk membeli alkohol, membeli masker, sehingga apa? Barang-barang itu adalah barang-barang yang dibutuhkan untuk tenaga kesehatan. Apa yang kita lihat di Italia? Kita lihat bahwa tenaga kesehatan sudah berkurang, tidak mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Juga apa yang kita lihat sesungguhnya, bahan-bahan itu yang diperlukan sesungguhnya sudah langka sekali. Itu jangan sampai terjadi di Indonesia ya. Oke, saya kira itu nanti langkah-langkah cuci tangan ya ada di leaflet yang sudah kita sampaikan ya. Jangan lupa juga yang terakhir adalah menjaga sosial kita, lingkungan kita. Jadi kita tidak boleh keluar sembarangan, lebih baik di dalam rumah, apalagi saat kita masih sakit, belum fit, sebaiknya di rumah saja. Nah, anak-anak diliburkan sebaiknya membersihkan rumah, itu yang paling penting. Masjid-masjid juga kita bersihkan, ya. Jangan menunda, ibadah kita malah berkurang, ya. Malah harusnya ibadah kita tingkatkan, ya. Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang menjalankan sholat dan sabar, dan paling suka Allah itu dengan orang yang sabar. Itu yang paling penting ya. Saya kira demikian saja. Social distancing harus kita lakukan, membatasi diri, jangan ditempai ramai-ramai. Kemudian tentu bersalaman, sekali lagi kita hati-hati juga. Jangan lupa vape moment untuk mencuci tangan, menjaga kebersihan kita. Saya kira demikian saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.